Sering kita temui pasangan-pasangan yang hampir selalu bertengkar ya, sering banget berantem. Ada juga pasangan-pasangan yang kelihatannya harmonis kalau sepintas lalu, tapi kalau diselidiki di balik layar ternyata salah satu pihak selalu ingin menang dan pihak yang lain lebih sering mengalah. Ada juga pasangan-pasangan yang sudah males ketemuan, jadi berusaha saling menghindari. Ada juga pasangan yang satunya cerewet dan yang satunya menghindar terus, diam aja nggak peduli gitu. Jadi ini berbagai macam relationship dalam pasangan, dan ada konsep menarik yang bisa kita gunakan untuk mengupas masalah relationship ini, yaitu teori yang diajukan oleh Thomas Harris berjudul I'm okay, you're okay. Nah, dari Thomas Harris ini maka muncullah 4 jenis orang ya, 4 jenis isi hati. Jadi yang pertama adalah I'm not okay, you're not okay. Kemudian I'm not okay, you are okay. Yang ketiga I'm okay, you're not okay. Dan yang keempat adalah I'm okay, you are okay. Itu tadi 4 jenis isi hati yang diajukan oleh Thomas Harris. I'm not okay, you're not okay ini berarti dalam hati, contohnya misalnya saya ya, dalam hati saya itu merasa tidak oke. Dan perasaan tidak oke ini misalnya karena merasa tidak menarik ya secara penampilan, mungkin merasa kurang pinter, mungkin merasa kurang berkecukupan ya, dan perasaan-perasaan tidak oke lainnya. Itu I'm not okay. Kemudian saya juga merasa bahwa pasangan saya itu juga tidak oke. Pasangan saya itu juga banyak kekurangannya, dan kekurangan ini tidak hanya kekurangan fisik seperti penampilan dan kecukupan materi atau kepintaran, tetapi juga misalnya kita merasa pasangan kita ini kurang penyayang, kurang mesra, dia ini pemalas, dia ini tidak suka membantu, tidak suka memanjakan kita, egois, dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang kita temukan dari pasangan kita. Apa hasilnya kalau kita merasa bahwa kita tidak oke dan pasangan kita tidak oke? Maka yang timbul adalah rasa malas, rasa enggan untuk berinteraksi dengan pasangan kita. Nah, ini adalah isi hati yang pertama. Nah, orang dengan ini isi hati I'm not okay, you are okay, ini artinya seperti tadi. Dia merasa dirinya tidak oke, punya kekurangan-kekurangan, tapi dia merasa pasangannya itu oke, punya kelebihan-kelebihan. Mungkin satu kelebihan aja, misalnya lebih pinter, dia orang pinter, orang pendidikan tinggi. Atau pasangannya itu orang kaya, lebih kaya dari dia, pengusaha sukses dan sebagainya. Atau pasangannya itu good looking ya, ganteng banget apa cantik banget gitu. Nah, ini berarti yang terjadi adalah I'm not okay, merasa diri sendiri tidak oke, dan melihat pasangannya itu oke. Maka efeknya apa dari isi hati ini adalah dia jadi merasa minder dengan pasangannya ya, dan karena merasa minder ini dia kemudian cenderung mengalah pada pasangannya. Nah, kemudian jenis isi hati yang ketiga ini adalah I'm okay, you're not okay. Jadi ini sebaliknya ya. Jadi kita merasa oke, kita merasa punya kelebihan-kelebihan, misalnya kelebihan penampilan, kepintaran atau kekayaan, tetapi juga bisa saja kita itu merasa bahwa kita itu penyayang, kita ini orangnya mesra, kita ini suka membantu dia ya, suka memanjakan dia, tidak mementingkan diri kita sendiri, dan kita merasakan kelebihan-kelebihan yang lain. Namun kita merasakan bahwa pasangan kita itu tidak oke,
mungkin dia juga tidak good looking, dia tidak berkecukupan materinya, dia tidak pinter, tapi dia juga nyebelin orangnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dia kurang penyayang, cuek, seenaknya sendiri, pemalas. Jadi kita sebel banget sama pasangan kita ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita ini I'm okay, you're not okay, jadinya kita lalu merasa benar sendiri, merasa harus mengatur pasangan kita, merasa bahwa dia ini penuh kekurangan dan kita penuh dengan kekecewaan, pokoknya maunya terus menyinyiri dia ya. Nah, ini adalah jenis isi hati yang ketiga. Nah, kalau orang yang isi hatinya itu yang nomor 4, yaitu I'm okay, you're okay, artinya dia ini merasa dirinya oke, dia merasa punya kelebihan-kelebihan, tapi dia juga tahu bahwa dia punya kelemahan-kelemahan dan bisa menerima kelemahan atau kekurangan dirinya itu. Terhadap pasangannya, dia juga bisa melihat dari kelebihan-kelebihan pasangan itu, tapi dia juga bisa melihat kekurangan dari pasangannya itu, dan dia bisa menerima kekurangan dari pasangan itu. Jadi I'm okay, you are okay. Nah, efeknya apa isi hati yang nomor 4 ini? Dia merasakan kedamaian dalam dirinya, dia menghormati dirinya sendiri, tapi dia juga menghormati pasangannya. Jadi sikapnya juga sopan dan respect terhadap pasangannya, tetapi dia juga respect terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau pasangan ini sering berantem ya, kalau pasangan ini sering berantem, sering bertengkar itu biasanya ya, itu masing-masing I'm okay, you're not okay. Jadi masing-masing merasa dirinya benar, dirinya oke, dan menganggap pasangannya kurang oke, tapi pihak sana juga merasa bahwa dia yang benar dan oke, sedangkan pasangannya yang tidak oke. Karena itu selalu kedua-duanya ini saling ingin menguasai, saling merasa paling benar, sehingga terjadilah terus-menerus berantem. Nah, kalau jenis hubungan yang seperti ini jelas ya, jadi yang mau menang sendiri ini, dia ini I'm okay, you're not okay. Artinya pasangannya ini dianggap oleh dia itu tidak oke. Jadi dia merasa mungkin lebih pintar, lebih keren, lebih pintar nyari duit, lebih kaya gitu ya, anaknya orang kaya dan sebagainya. Pokoknya dia merasa lebih hebat lah. Nah, sedangkan pasangannya ini klop banget, pasangannya ini merasa dirinya I'm not okay, you are okay. Jadi pasangannya ini minder, sehingga pasangannya ini apa aja yang dikatakan oleh ini selalu nurut, selalu ngalah dia ya. Jadi dalam hubungan itu ya semuanya yang ngatur si A ini, sedangkan si B ini ya saja. Nah, bentuk hubungan seperti ini tidak sehat karena ada peluang di mana beliau ini pada suatu hari sudah nggak tahan lagi. Dan apabila tidak tahan lagi untuk diinjak-injak terus itu efeknya bisa macam-macam. Saya menengarai ya, kasus-kasus pembunuhan itu ada yang backgroundnya seperti ini. Jadi pasangan dimana salah satu ini tertindas terus, suatu hari dia kalap dan kehilangan akal ya, tiba-tiba emosinya tidak tertahankan lagi dan dia kemudian melakukan tindakan yang ekstrim, seperti pernah ada pembunuhan di Jakarta itu ya seperti itu. Kemudian yang tertindas ini mendadak aja karena lepas kendali itu, lalu pasangannya sedang mengomeli dia tapi membelakangi sambil mengomeli, kemudian dia ini mengambil linggis dan pasangannya ini dipukul pakai linggis sampai meninggal dunia. Itu pernah terjadi di Jakarta dan itu setelah saya mengikuti proses wawancaranya terhadap proses pembunuhan itu, dan itu memang tetangganya dan sebagainya mengakui kalau si istri ini, korban ini memang orangnya dominan gitu. Nah, jadi hati-hati apabila hubungan Anda dengan pasangan Anda itu
I'm okay, you're not okay. Di sini I'm not okay, you are okay. Ini memang kelihatannya klop, tapi sebetulnya ada yang memendam perasaan. Sedangkan yang ini karena selalu menang ini akan bisa semakin menjadi-jadi sikapnya. Ya. Namun perlu ditengarai di sini adanya konsep sadomasokis. Jadi sadomasokis itu yang sebelah sini sadis, yang jadi suka jahatin gitu ya. Sedangkan yang di sini itu masokis. Masokis itu adalah orang yang suka dijahati, suka disakiti, ya. Nah, kalau orang itu memang terlahir masokis, dia ini memang senang disakiti. Nah, kalau kasus sadomasokis ini beda ya, memang yang satu ini kebutuhannya selalu ingin sadis, sedangkan yang satu ini kebutuhannya ingin selalu ditindas. Nah, kalau seperti ini memang sudah klop. Dan orang yang memang bahagia kalau ditindas itu, maka dia itu tidak akan bahagia kalau pasangannya itu tidak menindas. Itu ada model seperti itu. Nah, itu kasus khusus. Nah, sekarang mungkin Anda sudah bisa membayangkan kalau pasangan itu saling menghindari. Berarti apa? Ya, yang A ini, I'm not okay, you're not okay, dia merasa kurang dan dia menganggap pasangannya juga kurang. Kebetulan B juga merasa bahwa I'm not okay, you're not okay. Jadinya ini udah pada males saja gitu loh berinteraksi karena udah nggak menghormati dan merasa juga dirinya tidak bisa membahagiakan pasangannya. Jadi udah pada sama-sama malesnya gitu ya. Akhirnya mereka ini saling menghindari. Tapi juga bisa terjadi A ini I'm okay, you're not okay, jadi dia merasa lebih hebat dan sebagainya. Tetapi B ini I'm not okay, you're not okay, jadi dia menganggap dirinya punya kekurangan, tapi dia juga menganggap pasangannya ini bukan orang yang berkelebihan gitu loh. Jadi dia jadinya udah males sama ini, sedangkan ini maunya terus mengatur ini. Jadi akhirnya yang ini cerewet, yang ini menghindar terus, cuek terus, nggak peduli terus dan nggak mau nurut gitu. Ini jenis penghindaran, tapi yang menghindar ini, sedangkan yang ini mencecar terus. Nah, hubungan yang ideal ini tentunya Anda sudah bisa menebak ya. Jadi ketika satu pihak itu I'm okay, you're okay, jadi dia memahami kelebihan dari dirinya dan juga memahami kekurangannya, dan dia memahami kelebihan dari pasangan dan memahami kekurangan dari pasangan ini dan bisa menerima kekurangan dari pasangan ini, maka I'm okay, you're okay. Nah, pihak yang sini juga sama, dia memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, tetapi dia juga memahami kelebihan dan kekurangan pasangannya dan bisa menerima kekurangan dari pasangannya itu. Jadi dua orang ini klop, saling berusaha memahami pasangannya dan sehingga terjadilah suasana yang menyenangkan. Jadi kalau A ini ngomong, ngeluh dan sebagainya ini, B ini sangat menghormati A, sehingga B ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh A. Sedangkan A sendiri itu pada waktu menyampaikan kepada B juga menghormati B, sehingga A itu menyampaikannya juga dengan santun dan baik dan sangat menghormati B. Jadi misalnya A punya keluhan ya, dia mau ngeritik B gitu. Cara mengkritiknya itu halus, sopan, menyampaikannya dengan sangat baik, dikemas dengan kata-kata yang tidak menyakitkan hati, sehingga apa yang terjadi B ini jadi paham, dia merasa dihormati, tetapi dia juga menghormati apa yang disampaikan oleh A ini dan dia akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia akan betul juga ya, apa yang harus saya lakukan untuk membuat A ini bahagia. Nah, langkah pertama kalau Anda ingin memperbaiki hubungan Anda dengan pasangan Anda adalah Anda melihat dulu ke dalam diri Anda sendiri. Kelebihan apa kira-kira yang masih dicintai oleh pasangan Anda, dan kekurangan apa yang membuat dia jengkel dan tidak suka pada Anda. Anda sendiri juga kemudian melihat pada pasangan Anda
kelebihan-kelebihan apa yang masih Anda sukai dari pasangan Anda, dan kekurangan-kekurangan apa saja yang membuat Anda jengkel. Kekurangan-kekurangan pasangan Anda yang membuat Anda jengkel. Nah, kalau Anda merasa tidak ada satupun kelebihan yang masih Anda sukai dari pasangan Anda, nah ini maka hubungan ini agak sulit untuk diperbaiki ya. Jadi hubungan ini akan ya sudah mentok karena sudah tidak ada yang Anda sukai dari pasangan Anda. Nah, Anda kemudian bisa meminta pada pasangan Anda untuk melakukan hal yang sama. Dia melihat kelebihan kekurangan diri yang Anda sukai loh ya. Dan kemudian melihat Anda dan mendefinisikan apa yang dia sukai atas diri Anda dan apa yang tidak dia sukai atas diri Anda. Nah, nanti kalau omong-omong tuh baru ketahuan ternyata yang menurut kita itu kelebihan, ternyata itu bukan kelebihan yang disukai oleh pasangan kita. Nah, kalau kita juga bisa saja kita merasa bahwa kita punya kekurangan yang tidak disukai oleh pasangan kita, tapi ternyata setelah dibahas ternyata pasangan kita itu tidak menyukai kekurangan yang lain yang tidak kita sadari. Nah, dengan saling mengkomunikasikan sebenarnya apa yang kita inginkan terhadap pasangan kita itu dan apa yang dia inginkan terhadap kita, dan bila perlu ditulis. Jadi hasil akhirnya itu adalah hal-hal dari diri saya yang disukai oleh pasangan saya dan hal-hal dari diri saya yang tidak disukai oleh pasangan saya, dan sebaliknya dari sana juga begitu. Dituliskan juga apa hal-hal yang dia tidak suka terhadap saya dan hal-hal yang dia suka terhadap saya. Dan dari tulisan itu kemudian bisa dikupas bersama bagaimana mengurangi kekurangan-kekurangan yang tidak disukai oleh pasangan kita dan bagaimana meningkatkan kelebihan-kelebihan yang disukai oleh pasangan kita. Nah, diharapkan dengan berkomunikasi itu hubungan itu bisa menjadi lebih baik. Nah, ini jelas dan gamblang kalau kita itu akan bahagia kalau pasangan kita itu I'm okay, you're okay. Tapi Anda sendiri juga harus I'm okay, you're okay. Jadi daripada terlanjur dapat yang maunya menangan sendiri atau dapat yang selalu mengalah, dari awal kalau nyari ya yang I'm okay, you're okay tadi ya, yang menghormati dirinya sendiri dan menghormati Anda, dan Anda pun juga adalah orang yang menghormati diri Anda sendiri dan menghormati dia. Nah, dari hubungan seperti itu maka sejak awal pasti hubungan itu akan berjalan dengan sehat.